Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sahabat-sahabatku semua, para hadirin dari seluruh Indonesia dan yang saya lihat ada dari Singapura. Terima kasih untuk kehadirannya. Sore ini saya bersama Bu Aya akan berbagi tentang branding dengan Facebook ya, yang alhamdulillah syukurillah dengan Facebook saja, bukan saja sebetulnya ya, tetapi ada bantuan lainnya itu WhatsApp. Nyaris hanya 2 alat itu, tetapi yang terbesar saya menggunakan Facebook dan bisa membuat apa yang kami bawa itu tembus ke seluruh Indonesia, bahkan Malaysia dan Singapura. Tidak sekedar membuat nama itu berarti sudah branding, karena branding itu membangun merek supaya orang itu mengenal merek itu terus-menerus. Kalau misalnya sebut, contohnya nanti Pak Jumala akan cerita banyak. Kalau kita sebut pasta gigi, orang sebutnya jadi masuk ke dalam top of mind. Ya. Itu karena perusahaan melakukan branding terus-menerus. Nah, sore ini kita nanti bicara tentang bagaimana membangun merek, tidak sekedar membuat merek. Kalau membuat merek mungkin gampang. Kita bikin apa ya? Yang sering kan bisnis kecil-kecil itu pakai nama anaknya, atau warung mie ayam Pak Joko misalnya, ya, sekedar itu. Ya. Atau bahkan yang gampang itu dia jualan bubur kacang hijau ya namanya Burjo. Ya. Tapi sekarang ada Burjo Pelangi, Burjo apa namanya, Burjo apa lagi ya, macam-macam namanya ya. Nah, jadi sering orang membuat nama tuh asal memberi nama dan tidak membangunnya. Maka kita di sini bicara nanti branding itu membangun supaya tidak sekedar kenal orang itu tok ya, atau yang penting ada tulisannya dan namanya, tetapi sampai merek itu dikenal luas dan signifikan dengan penjualannya. Saya tidak berpanjang-panjang ya, ini karena pembahasan tentang brand itu juga nggak bisa habis dalam sehari. Nah, kita dibatasi waktu ini. Monggo Pak Jumala ini akan bicara tentang, ya mungkin singkat dulu tentang CTC dan ICPA. Ya, monggo silakan Pak Jumala. Ya, baik. Sekaligus mungkin memperkenalkan kalau saya mungkin ada yang belum tersampaikan, monggo. Ya. Sore ini saya bersama Bu Aya akan berbagi tentang branding dengan Facebook ya, yang alhamdulillah syukurillah dengan Facebook saja, bukan saja sebetulnya ya, tetapi ada bantuan lainnya itu WhatsApp. Nyaris hanya 2 alat itu, tetapi yang terbesar saya menggunakan Facebook dan bisa membuat apa yang kami bawa itu tembus ke seluruh Indonesia, bahkan Malaysia dan Singapura. Nah, sore ini saya akan sharing tentang itu semua bersama Bu Aya, dan introduction saya adalah iya seperti ini, terbaca ya. Nah, ya Pak. Acara ini diselenggarakan oleh 3 lembaga. Yang pertama adalah CTC Center bersama seluruh alumninya yang tersebar di seluruh Indonesia dan Singapura dan Malaysia. Kemudian Politeknik Negeri Semarang serta komunitas Sales Indonesia. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Aya, saya adalah Ketua Komunitas Sales Indonesia Jawa Tengah. Bu Aya adalah Sekretaris Jenderal Jawa Tengah ya di Komunitas Sales Indonesia. Ya, selanjutnya saya akan sampaikan apa yang saya bawa sampai bisa mengindonesia dan tembus Malaysia dan Singapura adalah apa yang disebut CTC, singkatan dari Creative Trauma Cleansing. Apa itu? Yaitu sebuah teknik terapi sederhana
untuk menghilangkan perasaan buruk, kecemasan, ketakutan, bullying, trauma, fobia, perasaan tidak layak, perasaan tidak mungkin, cinta yang kesasar. Jadi kalau ada CLBK padahal dia sudah punya suami atau istri, itu cinta yang nyasar, nanti mengganggu keluarga, itu bisa diterapi dan dihilangkan. Ya, dan berbagai jenis kecanduan, kecanduan apapun bisa. Hanya kecanduan narkoba yang CTC belum punya case, ya, tetapi saya menunggu kasus bisa disembuhkan dengan CTC. Nah, alhamdulillah ini adalah daftar alumni Malaysia, alumni CTC dari Malaysia. Kalau kita buka web ctccenter.com itu kelihatan di situ ya. Dan ini Singapura, alumni Singapura, ini alumni dari kalangan psikolog, dosen dan psikolog ya, alumni dari kalangan dokter dan doktor. Alhamdulillah wa syukurillah. Bahkan ada 3 profesor yang sudah bergabung dengan kita ya. Satu Profesor Jenny almarhumah, baru meninggal kira-kira 2 bulan yang lalu karena COVID. Ya, moga-moga arwah beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Kemudian yang 2 adalah dari Malaysia ya, 2 profesor dari Malaysia. Nah, ya, beliau ini adalah Profesor Jenny ya, bersama Profesor Latif, itu suami istri. Ini Pak Mosen dari Singapura, ini ketua ICPA Singapura. Ya, ini Dr. Saravanan Singapura, ini dari Malaysia, dan seterusnya ya teman-teman ya. Iya. Wah, keren nih, temannya banyak. Dan ini adalah testimoni-testimoni mereka. Ya, itu mungkin introduction-nya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan dengan Facebook mayoritas, terus kemudian didukung dengan WhatsApp, bisa tembus ke seluruh Indonesia, dan kemudian mulai ramai di Singapura dan Malaysia. Dan alhamdulillah adalah salah satu dari sahabat dan saudara kita dari Singapura, Puan Zubaidah. Demikian Bu Aya, mungkin introduction saya ya. Nanti kita banyak tanya jawab, ngobrol santai saja. Saya juga santai ini menggunakan kaos supaya tampak lebih energik dan lebih muda, Bu Aya, biar aja rambutnya putih, nggak apa-apa. Rambutnya putih itu berarti sudah meninggalkan dunia hitam, Pak. Terus kaosnya aja yang hitam, kaosnya hitam, yang dunianya ya, dunia baju putih. Saya ini baju komunitas sales Indonesia ya. Ya. Jennifer harusnya pakai baju CTC, tak pin di sini nanti layarnya. Ya. Nanti kita bikin season lagi. Ya, oke. Nah, terima kasih. Ya. Introduksinya, terima kasih. Luar biasa Pak Jumala, ini mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu tentang CTC ya. Ini yang muda-muda ya. Jadi jangan takut kalau dibully ya. Dulu saya pernah ada mahasiswa itu kalau dibully ya. Jadi kelas itu biasanya ada satu yang dibully, Pak. Bisa. Ya. CTC bisa untuk anti bully. Ya, nah saya cuma bilang gini karena saya belum tahu CTC ya. Saya bilang, bulimu semangatku, saya bilang gitu. Kamu mau bully kayak apa, justru mau bully saya jadi semakin semangat, menunjukkan bahwa saya bisa, bahwa saya tidak sesuai dengan apa yang kamu kira tentang saya, misalnya gitu. Nah, jadi bulimu adalah semangatku ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, ya tadi kita ini bicara tentang branding kan ya. Ya. Kalau merek itu sudah dibuat, sudah ada namanya, terus kemudian itu melekat pada sebuah produk, kita harus kasih tahu ke orang lain kan ya tentang bahwa produk ini mereknya ini atau merek ini itu produknya ini. Iya. Karena di pasar kita kan banyak lihat itu ada produk yang produknya sama, tapi mereknya tuh mirip-mirip gitu loh. Mereknya mirip-mirip. Nah, secara teoritis ya Pak, saya bilangnya ini teoritis nih. Nanti Pak Jumala yang akan meluruskan secara praktisnya. Merek itu perlu dikomunikasikan.
bagian dari membranding itu adalah mengkomunikasikan. Nah, komunikasi itu kan caranya macam-macam itu. Ya. Kalau di dalam pemasaran itu kita namanya promosi. Ya. Nah, promosi itu sendiri kan ada pakai iklan, pakai personal selling, pakai sales promotion. Sales promotion itu yang bikin event, bikin apa macam-macam itu. Mungkin publisitas dan sebagainya. Nah, tentu saja masing-masing itu harus dipilih mana yang cocok dengan produknya kan gitu Pak. Nah, kalau bisnisnya, kalau saya bilang ini bisnis, karena kita bicaranya bisnis yang menyentuh hati gitu kan. Ya. Jadi bisnis yang memberi solusi ya. Jadi CTC itu bisnis yang menyentuh hati dan memberi solusi itu. Itu kan barangnya nggak kelihatan Pak. Ya. Barangnya nggak kelihatan. Ya, misalnya CTC apa CTC gitu ya. Nanti dikira CCTV kan bisa jadi begitu ya Pak. Nah, sehingga kita perlu cari kan. Nah, ini mungkin nanti Pak Jumala bisa membedah lebih jauh nih. Mengapa CTC itu sesuatu yang tidak ada wujud produknya, itu jasa rasa, jasa yang jasa dengan hati, memberi solusi dan sebagainya itu harus dikomunikasikan dengan cara yang seperti apa, gitu, yang sesuai. Tadi sudah disebut mungkin Facebook yang utama, tetapi mesti ada yang lain dan apa pertimbangan-pertimbangan menggunakan media-media itu. Nah, jadi kita nanti bisa belajar secara teori maupun secara praktik. Monggo Pak Jumala. Oke. Seperti apa yang tampil di layar ya, saya tunjukkan. Tadi sudah saya note, karena saya yakin saya pasti akan menyampaikan hal ini. Apa yang sudah saya lakukan adalah, nah ini semua. Yaitu sudah lama Bu Aya, jadi saya tidak menggunakan uang untuk membuat branding ini, tetapi menggunakan waktu. Karena uang yang banyak itu bisa mempersingkat waktu untuk memperoleh jangkauan yang jauh lebih cepat ya. Dan saya tidak memilih menggunakan uang, tetapi saya sabar dengan waktu yang cukup lama. Saya tadinya tidak membranding diri sebagai CTC, orang waktu itu belum ketemu CTC. Tetapi saya sejak tahun 2008 belajar Neuro-Linguistic Programming, sebuah ilmu baru dari cabang psikologi kognitif yang dimodernisasi oleh orang Amerika, ya, kemudian dipakai untuk mengobati trauma, fobia, dan sejenisnya. Seperti yang tadi saya sebut, semua di CTC itu bisa diobati juga atau bisa disembuhkan dengan NLP juga, karena CTC juga anaknya NLP. Mulai tahun 2010 saya berani membranding diri, tapi saya belajar NLP itu dari tahun 2008. Tetapi waktu itu saya brandingnya adalah NLP trainer. Ya, saya belajar sampai ke tingkat trainer di NFNLP Florida, USA. Saya juga belajar kepada Anthony Robbins untuk ilmu motivasi. Nah, tahun 2010 saya sudah buka kelas, dan kelas itu saya umumkan di Facebook. Saya mulai dari situ, saya umumkan di Facebook, saya terus membuka kelas. Dan kemudian tahun 2014 baru teknik CTC saya temukan, maka saya rebranding dari NLP trainer berubah menjadi CTC terapi founder. Nah, selama tahun 2010 sampai tahun 2014 apa yang saya lakukan? Saya terus secara konsisten bicara di Facebook tentang NLP, terus menerus. Saya nyaris tidak pernah berubah dari berbicara tentang NLP. Dengan demikian orang hafal Jumala itu adalah NLP trainer, dan branding sudah terbentuk. Dengan apa? Dengan saya menyampaikan apapun postingan saya, itu nuansanya selalu NLP.
Nah, itu yang kemudian membuat ada di top of mind. Ya, kalau bahasa desa saya itu ngecap ning pikiran. Apa itu? Bu Zubaidah nggak tahu. Apa? Ngecap ning pikiran, ya ada di top of mind. Jadi Jumala itu ya NLP trainer itu sebelum tahun 2014. Apa yang saya lakukan? Konsisten. Kata kuncinya di situ, Bu Aya. Tahun 2014, kemudian karena CTC sudah ketemu, saya mengambil langkah yang sama sekali berbeda. Saya tidak memperbesar lagi NLP, saya berubah menjadi CTC founder. Kemudian 2014 juga saya mulai sadar perlunya teman Facebook yang tertarget. Sehingga saya bikin akun baru di tahun 2015 yang targetnya saya sengaja target saya invite teman-teman Singapura dan Malaysia. Dari mana? Dari 1 orang. Sampai sekarang mungkin teman Singapura dan Malaysia saya sudah ribuan orang. 1 orang yang namanya adalah Pak Afifi Ahmad. Ketika saya mengadakan training di Batam, ada orang Malaysia hadir namanya Afifi Ahmad. Sampai sekarang masih ada di Facebook beliau. Dia adalah seorang ustadz, penulis buku kitab juga gitu. Mengikuti training coaching saya di Batam. Nah, dari teman Pak Afifi Ahmad ini kan punya teman. Nah, teman-teman dialah yang saya invite sehingga saya punya teman-teman Malaysia. Karena waktu itu kalau kita invite teman, kalau tidak ada persamaan temannya, teman yang sama, kita nggak akan diterima di Facebook karena dianggap ini siapa, nggak kenal, ini orang berbahaya apa tidak, kan begitu. Maka Pak Afifi sebagai cantolan pertama. Setelah itu kemudian saya ikut grup-grup yang relevan. Ini juga branding, Bu Aya. Mengikuti grup-grup yang relevan ya dengan NLP dan CTC. Dan saya postingan-postingan saya selalu memberi manfaat yang banyak dengan nuansa CTC. Ya, apa itu? Training gratis. NLP online training gratis berhadiah. Sudah gratis berhadiah lagi. NLP online training advance gratis berhadiah. Dan semuanya saya bikin grup. Kemudian motivational speaking gratis buat grup juga. Dan puluhan seminar offline dan online